Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali pada kesempatan ini saya dapat berbagi firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan dan kita semua dalam keadaan yang baik karena Tuhan begitu baik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau yang menyertai, yang memberkati kami. Engkau juga Tuhan yang memberikan kami hati yang siap belajar. Pimpin kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Hari-hari ini kita belajar tentang menantikan kedatangan Tuhan. Kita sudah banyak diajar tentang menantikan kedatangan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memang akan datang. Tetapi dalam menantikan kedatangan Tuhan, hidup kita akan terus berjalan. Dunia ini akan terus berputar. Kita menjalani kehidupan kita menghadapi banyak hal, baik itu hal yang baik ataupun hal yang kurang baik. Pertanyaannya adalah, apakah ada orang yang tidak pernah mengalami kemalangan? Saya kira tidak ada. Dalam kehidupan manusia, selalu ada waktunya terjadi kemalangan. Apakah itu karena sakit penyakit, bencana alam, musibah kecelakaan, atau menjadi korban kejahatan, atau bahkan menjadi korban pengkhianatan, dan lain sebagainya. Yang pada intinya, kemalangan adalah suatu kejadian atau keadaan yang tidak diinginkan terjadi, menimbulkan kerugian, menimbulkan kesakitan, menimbulkan kepedihan, bahkan menimbulkan penderitaan. Kejadian itu bisa terjadi karena kita yang salah, atau karena kondisi atau keadaan di luar kendali kita. Dan saat kemalangan itu terjadi, apa yang kita lakukan atau manusia lakukan? Biasanya manusia akan meratap, akan mengeluh, akan menangis, atau bahkan akan menyalahkan. Dan pada kesempatan ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk belajar dari kitab Ratapan. Kitab Ratapan ini ditulis oleh Yeremia, dan apa yang spesial dari kitab Ratapan ini yang ingin saya bagikan, yaitu adanya perspektif dari Yeremia. Iman Yeremia saat dia mengalami kemalangan. Perlu kita ingat bahwa Yeremia pada posisi ini adalah dia sebagai orang yang ikut menderita. Bukan karena dosanya, kesalahannya, tetapi karena dia tinggal atau hidup di lingkungan kerajaan Yehuda, kerajaan Israel yang pada saat itu mengalami kemunduran, mengalami penderitaan. Jadi pada saat itu suasana atau situasi yang suram bagi umat Tuhan, khususnya di kerajaan Yehuda dan Israel. Pada saat raja-rajanya mulai tidak setia kepada Tuhan, mereka menyembah ilah-ilah lain, mereka menyakiti hati Tuhan. Tidak seperti bapaknya yaitu Daud yang sangat mengasihi Tuhan. Nah, kemudian ini yang membuat Yerusalem dihancurkan. Bait Allah diruntuhkan, umat Allah hidup dalam pembuangan. Dalam keadaan yang secara manusiawi terlihat tanpa harapan, Nabi Yeremia tampil dengan iman, dengan perkataannya yang luar biasa. Ayat kita hari ini adalah sebuah seruan keyakinan yang bangkit di tengah-tengah penderitaan. Saya mulai dengan ayat yang 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Ayat 22, firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk membangun hidup di atas 3 kebenaran, yaitu tentang karakter Allah yang tidak pernah berubah.
yang menjadi dasar pengharapan kita, dan dalam segala keadaan, baik dalam keadaan senang maupun susah. Kebenaran daripada ayat 22 dan 23 dapat kita pakai dan kita uraikan menjadi 3 alasan utama yang menegaskan dan menguatkan kita untuk beriman dan percaya bahwa alasan pertama, kasih setia Tuhan yang tak pernah lenyap. Ya, di Ratapan 3 ayat 22. Dalam kata kasih setia, itu bahasa aslinya adalah chesed, bahasa Ibraninya ya. Merujuk kepada kasih yang setia, teguh, dan berdasarkan perjanjian. Ini adalah kasih yang murni, tidak bergantung pada perasaan, tetapi pada komitmen dan karakter Allah sendiri. Dalam keadaan bangsa Israel yang berdosa, justru kasih setia inilah yang menjadi alasan mengapa mereka tidak dibinasakan. Kasih setia Tuhan Dia nyatakan bahwa Tuhan memberikan kasih setianya. Dan ada pernyataan di situ adalah perjanjian. Mengacu kepada perjanjian Tuhan kepada Abraham, yaitu janji yang sudah Tuhan ucapkan dan akan Tuhan laksanakan. Itulah janji yang Tuhan ucapkan menjadi dasar di situ. Di dalam perjanjian baru, Efesus 2 ayat 4 sampai 5, kasih setia Allah ini dinyatakan secara lebih sempurna lagi dalam pribadi Yesus Kristus. Rasul Paulus menuliskan di situ, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kematian Kristus di kayu salib adalah puncak dari chesed-Nya Allah yang menyelamatkan kita meskipun kita tidak layak. Penggenapan janji Tuhan melalui Yesus Kristus adalah kenyataan yang membuktikan bahwa kasih setia Tuhan itu tetap. Bagaimana dengan kita? Penerapan kita bagaimana? Hidup kita sering diombang-ambing oleh perasaan dan keadaan. Maka dengan kebenaran ini menunjukkan kepada kita untuk menjadikan kasih setia Allah sebagai dasar identitas dan keamanan kita. Ketika kita gagal atau dunia ini mengecewakan, kita harus ingat bahwa status kita sebagai anak Allah tak tergoyahkan karena berdasar pada apa? Kasih setianya yang teguh, bukan pada performa kita. Janji itu dipenuhi oleh Tuhan bukan karena kita baik, bukan karena kita mampu atau karena apapun tentang kita, tetapi karena Tuhan adalah setia pada janjinya. Alasan yang kedua, belas kasihan yang baru setiap pagi. Belas kasihan dalam bahasa Ibrani adalah rakamim. Allah digambarkan selalu baru setiap pagi. Ini adalah gambaran bahwa belas kasihan Tuhan dan rahmat Tuhan tidak pernah kedaluarsa, tidak habis karena dipakai. Seperti matahari yang terbit di pagi hari, demikian rahmat Tuhan tersedia bagi kita setiap hari. Permasalahannya apakah kita menyadari dan apakah kita merasakannya? Seperti matahari tadi, matahari pasti muncul setiap hari. Tetapi karena ada awan mendung yang tebal, kemudian membuat sinar matahari itu terhalang dan tidak dirasakan, tetapi tidak berarti bahwa mataharinya tidak ada. Hanya kesadaran kita kadang-kadang menjadi masalah. Ketidaksadaran kita membuat kita tidak percaya sehingga seolah-olah matahari itu tidak ada. Di dalam perjanjian baru 1 Yohanes 1 ayat 9, kebenaran ini menemukan penggenapannya dalam janji pengampunan melalui
Kristus, yaitu berkata demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa bagi kita setiap hari, bukan hanya sekali seumur hidup. Maka kesadaran bahwa Tuhan mengampuni kita, menerima kita setiap hari, membuat kita diampuni, dipulihkan. Jadi bagaimana penerapannya buat kita? Kita tidak perlu terbebani oleh dosa dan kegagalan masa lalu. Memang kita sering terganggu dengan pengalaman dosa kita ataupun kesalahan kita yang kemudian menuduh kita. Tetapi dari firman ini Tuhan, setiap hari adalah anugerah baru untuk memulai baru, kesempatan diberikan oleh Tuhan. Jadi pada saat kesempatan datang, datanglah kepada Tuhan. Setiap pagi, kalau kita diberikan hidup di pagi kita bangun, datang kepada Tuhan, doa, merenungkan firman Tuhan, menjadikan bekal buat rohani kita untuk menyadari lagi bahwa rahmat-Nya baru setiap hari. Sehingga kita semakin siap menerima tantangan hidup ini. Alasan yang ketiga, kesetiaan Tuhan yang besar. Besar setiamu Tuhan. Seruan bahwa besar kesetiaanmu adalah puncak dari pengakuan iman Yeremia. Kesetiaan dalam bahasa Ibrani, emunah. Allah adalah keteguhan dan menjadi andalan dari Yeremia. Dia adalah Allah yang menepati janjinya di tengah ketidaksetiaan umatnya. Umat Israel tidak setia. Kita juga bahkan sering tidak setia. Tetapi Allah adalah Allah yang setia. Allah adalah tetap, Dia akan selalu setia. Kenapa Dia setia? Karena Dia setia kepada dirinya sendiri dan setia kepada janjinya. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 berkata begini, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Kesetiaan Allah inilah yang menjadi jaminan keselamatan kita. Bahkan ketika iman kita goyah, kesetiaan Tuhan tetap. Kesetiaan Tuhan selalu ada. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kita akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Seperti dalam Filipi 1 ayat 6. Aku sungguh yakin bahwa Ia yang telah memulai pekerjaan baik di antara kamu, Ia juga yang akan menyempurnakannya sampai hari Yesus Kristus. Bagaimana kemudian penerapannya bagi kita? Di dalam masa menunggu ketidakpastian, kita dapat berharap penuh kepada Tuhan. Kesetiaannya di masa lalu. Bapak Ibu pasti juga masih bisa mengingat betapa Tuhan setia, begitu baik. Kita terbiasa ditolong Tuhan dalam kehidupan kita. Ini menjadi jaminan bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia adalah setia. Dia dapat dipercaya baik sekarang sampai masa depan. Tugas kita adalah mempercayainya, mempercayai Tuhan yang berkarakter setia. Sekalipun keadaan berubah, Tuhan tidak berubah. Seperti matahari tadi. Matahari yang selalu menyinari bumi. Kita bisa membayangkan ada suatu kisah. Ada seorang yang terperangkap di dalam gua yang gelap. Yang dia lihat hanyalah kegelapan. Namun ketika ada celah kecil di langit-langit gua, meneruskan cahaya matahari itu masuk menembus ke dalam. Orang ini akan merasa dia melihat cahaya, dia punya harapan,
dia berpengharapan lagi. Walaupun tidak serta-merta dia langsung bisa keluar dari situ, tetapi ini menunjukkan bahwa matahari masih bersinar. Cahaya itu memberikan harapan. Keadaan kita bagaikan gua yang gelap. Namun ratapan 3 ayat 22 dan 23 ini adalah seperti seberkas cahaya itu. Ayat ini menyatakan bahwa sekelam apapun hidup kita, kasih setia, rahmat dan kesetiaan Tuhan tidak pernah hilang, tidak pernah padam. Dia adalah kebenaran, dia bersinar, dan setiap pagi ia menawarkan cahaya baru bagi kita. Saya dapat simpulkan di sini, Bapak Ibu. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk membangun hidup kita di atas 3 kebenaran tentang karakter Allah tersebut. Seperti kata Yeremia di ayat 21 yang membuat Yeremia ingat, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Jadi karena Yeremia teringat tentang hal-hal itu, yaitu 3 itu hal tadi ya. Yang pertama, dasar hidup kita adalah kasih setia Tuhan yang tidak pernah bersudah. Kedua, kekuatan hidup kita adalah belas kasihannya yang selalu baru setiap pagi. Yang ketiga, pengharapan hidup kita adalah kesetiaan dari Tuhan yang besar, yang tidak pernah goyah. Bapak Ibu, mari kita menjalani hidup ini dengan mata iman yang terbuka, yang selalu melihat, yang selalu mengandalkan kasih setia Tuhan, yang selalu baru setiap hari. Besar kesetiaan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau tak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan Engkau yang akan datang, kami percaya, kami menyambut Engkau datang Tuhan, karena itu adalah janji-Mu dan janji-Mu adalah suatu yang pasti. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.